Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha besar dan maha agung. Salam kehormatan kita berikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara yang saya hormati, sudah lama saya tidak berceramah di dalam YouTube ini, dan sekarang saya akan mulai lagi untuk menjelaskan beberapa pengetahuan yang harus diketahui oleh manusia. Pengetahuan yang kita miliki ini bukan pengetahuan biasa. Ini adalah ilmu gaib, ilmu yang belum pernah diketahui oleh manusia, belum pernah terpikirkan, belum pernah terbetik dalam hati manusia. Dan ilmu itu diturunkan untuk menyelesaikan urusan manusia, bukan hanya sekedar untuk menceramahi manusia, tetapi betul-betul untuk menyelesaikan persoalan-persoalan manusia, persoalan-persoalan yang ada di atas permukaan bumi ini. Saudara-saudara yang saya hormati, Al-Quran menyuruh kita untuk mengenal Allah. Mengenal Allah itu bukan mengenal dirinya, bukan mengenal fisik dari tubuhnya. Mengenal Allah itu artinya mengenal kebenarannya, atau mengenal ilmu, atau mengenal jalannya sebuah proses kejadian. Nah, jadi kalau kita bertanya, yang benar itu apa? Yang benar itu adalah gerakan sebuah zat, sebuah benda, atau gerakan dari makhluk. Contohnya benda itu bergerak dari timur ke barat, atau makhluk itu bergerak dari kampung masuk hutan. Gerakannya itu yang benar. Apabila Allah adalah kebenaran, yang benar itu bukan tubuhnya, tapi gerakan dari zat. Kenapa disebut benar? Karena ada dasar hukum dari sebuah gerakan, sebuah proses, sebuah kejadian. Al-Quran mengatakan, setiap kejadian, setiap peristiwa, itu ada alasannya, itu ada penyebabnya, itu ada dasar hukumnya. Contohnya saja seperti tanaman itu tumbuh. Tanaman itu tumbuh itu didorong oleh air. Air mendorong tanaman itu tumbuh subur. Kalau air tidak ada, bagaimana? Tanah jadi kering, tanaman tidak subur atau mati. Jadi bukan Allah yang menyuburkan tanaman, tapi air itu yang menyuburkan tanaman.
itu ilmunya, itu jalannya. Ya, seperti manusia dipelihara dengan pakaian. Pakaian yang dipakai manusia itu memelihara tubuhnya dari panas dan dingin. Bukan Allah yang memelihara, tapi pakaian yang memelihara. Ya, jadi Allah secara langsung tidak pernah memelihara manusia. Tetapi Allah memelihara manusia melalui pakaian. Yang datang dari Allah itu ilmu atau petunjuk. Allah hanya memberikan petunjuk. Allah hanya memberikan ilmu, memberikan pelajaran. Tetapi Allah tidak memberikan keselamatan, tidak memberikan pertolongan. Yang menolong manusia adalah petunjuk yang diberikan. Amalkan petunjuk, itu yang menolong. Amalkan ilmu, itu yang menolong, itu yang menyelamatkan manusia. Ya, jadi ini adalah proses. Artinya manusia harus mengikuti proses. Artinya manusia harus berusaha untuk mengamalkan itu. Artinya amalan manusia itulah yang menyelamatkan manusia. Usaha manusia dan beramal itulah yang memelihara diri manusia. Jadi Allah secara langsung tidak menolong, Allah secara langsung tidak memberikan keselamatan, atau Allah tidak pernah berbuat apa-apa terhadap manusia. Nah, jadi ini adalah proses alam. Ya, artinya Allah tidak berkehendak. Yang berkehendak itu adalah hukum alam, hukum sebab akibat. Kehendak Allah adalah kehendak hukum. Allah tidak bisa menjalankan kehendaknya secara langsung. Ya. Kehendak Allah itu dijalankan melalui alam, melalui benda, melalui makhluk. Ilmunya seperti itu. Itulah yang dikatakan kebenaran, dasar hukum dari terjadinya sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Tuh. Ya, jadi ilmu pengetahuan seperti ini gaib. Ya. Manusia dikuasai oleh yang gaib, itu artinya manusia dikuasai oleh hukum sebagai akibat yang tidak diketahui. Nah, itu deh. Ya. Nah, jadi itulah yang dikatakan kebenaran. Kebenaran itu adalah sebuah proses kejadian, proses peristiwa yang memiliki dasar hukum yang kuat. Nah, itu deh. Ya, seluas langit dan bumi, semua kejadian itu ada dasar hukumnya. Dasar hukum itu melekat pada langit dan bumi, melekat pada manusia. Artinya Allah meliputi langit dan bumi, meliputi dari manusia. Allah adalah sebuah dasar hukum untuk mendorong terjadinya sesuatu. Nah, itu. Jadi itulah yang dikatakan kebenaran itu. Yang benar itu proses yang terjadi pada kehidupan langit dan bumi. Proses yang terjadi pada tubuh manusia. Proses yang terjadi pada segala sesuatu. Nah, itu yang benar. Jadi yang benar itu bukan perbuatan dari tubuh Allah. Yang benar itu bukan diri Allah, tetapi ya, proses terjadinya itu yang benar. Nah, itu. Jadi memahami itu. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, ya, kalau kita berbicara tentang Tuhan, Tuhan yang berkuasa, itu membutuhkan pengetahuan yang luas, membutuhkan waktu yang panjang untuk memahami. Ya. Apalagi yang mendengar kaji ini, cerita ini, itu pengetahuannya, pemikirannya itu bertingkat-tingkat. Ada yang mudah memahami, ada yang sulit. Itu deh. Ya. Nah, jadi saya menjelaskan ini tentu tidak mudah. Kadang saya harus menjelaskan berulang-ulang dan memberikan contoh-contoh.
apa yang terjadi sebenarnya pada manusia, pada langit dan bumi. Nah itu. Jadi petunjuk itulah eh, yang turun kepada saya. Nah, itu dia. Ya. Kalau orang menyebutkan itu Al-Mahdi, ya, orang yang mendapatkan petunjuk itu disebut Al-Mahdi, yang menerima petunjuk. Nah, ya, saya bukan Al-Mahdinya itu yang penting ilmu itu, pelajaran itu, petunjuk itu yang dibutuhkan manusia. Apakah saya Al-Mahdi itu bukan, itu tidak jadi masalah. Yang dibutuhkan ilmu itu. Ilmu itu dipakai untuk menyelesaikan urusan manusia. Nah, itu yang penting. Ya. Nah, jadi itulah yang harus kita pahami, kita pelajari. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.